Nah, bersyukur sekali ini ada Moonbot ya Bapak Ibu ya. Bersyukur sekali ada Moonbot. Nah ini Moonbot ini mainnya di spot ya, gue suka nih. Mainnya di spot ya teman-teman ya. Nah Moonbot itu kayak semacam asisten ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ini perbandingan sama bisnis konvensional ya kayak gini ya. Ya kalau Moonbot itu jual beliin kripto. Kalau misalnya kita jual beli warung tahu ya jualannya tahu ya. Pakai karyawan ya, sama-sama pakai karyawan ya. Cuma nih karyawannya Moonbot ya, software gitu ya. Nanti tempatnya naruh duitnya itu di toko kripto Binance. Nah ini seru nih Bapak Ibu ya. Dimana duit kita itu benar-benar di dompet kita sendiri. Kalau yang zaman dulu duit kita kan ada dibilang di broker yang aman dan lain-lain. Tahunya pas diambil kagak bisa ya. Kalau ini kan toko kripto Binance ya itu ibarat ya kita naruh uang di dompet kita sendiri. Bahkan kita bisa ambil kapanpun kita mau Bapak Ibu ya. Bukan janji-janji ya. Kalau dulu kan janjinya kapanpun kita mau kita ambil. Tapi brokernya kita nggak tahu tuh siapa. Tapi kalau sekarang ya benar-benar toko kripto ya toko kripto kita, Binance ya Binance kita ya. Nah ini bagi hasilnya 80-20 nih teman-teman ya. Oke. Jadi apa sih teman-teman yang teman-teman lakukan nih? Teman-teman tinggal beli software Moonbot. Jadi ternyata software kripto tuh banyak banget di luar sana ya teman-teman ya. Ada yang 1 juta sebulan, ada yang 500.000 sebulan, itu banyak banget ya teman-teman ya. Nah ini kalau Moonbot ini dia ada 3 ya. Dia ada 3 ya. Yang pertama tuh 2,3 juta ya. Jadi semacam apa namanya? 2,3 juta itu sewa ya selama setahun ya. Terus ada yang 11 juta itu sewa 6 tahun. Ada yang 23 juta tuh sekali beli seumur hidup tuh teman-teman ya. Nah nanti kalau profit bagi hasil 80-20 gitu ya teman-teman ya. Sama yang bikin software yang tentunya ya Moonbot itu ya. Nanti kita bisa setting generalnya teman-teman. Agresif, very agresif, ultimate dan lain-lain. Wah ini seru ya teman-teman. Bagi yang sukanya jiwa-jiwa trader ya. Kadang-kadang ada orang yang emang senangnya itu gue kalau bisnis apapun itu berhubungan dengan saham, kripto atau forex ya. Gue nggak mau bisnis konvensional. Jadi dia berhubungan di situ gitu ya. Mencari bisnis yang di situ gitu. Ini sebenarnya Moonbot itu mirip-mirip kayak Halodoc kali ya, semacam apa ya, kayak semacam penghubung ya. Penghubung ya, aplikasi ada orang sakit dihubungkan ke apa namanya? Ke dokternya ya. Nah, ini Moonbot itu bagi orang yang pengen trading kripto tapi males gitu ya. Nah udah nanti dihubungkan ke Moonbot ya. Nanti cuma yang setting-setting awal tuh kita ya. Settingnya gampang banget guys. Ya settingnya tuh gampang banget ya. Nah ini ditaruhnya di Binance. Binance itu nomor 1 di dunia ya. Exchanger nomor 1 di dunia. Itu hampir semuanya pakai ini Bapak Ibu ya. Tingkat keamanan tinggi nih ownernya ya. CZ namanya ya. Oke. Nah, Moonbot ini nanti akan kerja keras Moonbotnya Bapak Ibu, yaitu softwarenya. Dia akan beli, jual beli, jual beli, jual beli, jual. Nanti teman-teman bisa nonton cara kerjanya ya. Nah, kitanya ngopi-ngopi aja Bapak Ibu. Asik kan? Oke. Ini beberapa profit dari, ini kan saya juga baru mulai ya Bapak Ibu ya. Ini beberapa profit dari senior-senior kita yang udah pakai. Asik banget ya teman-teman ya. Ini bukan zaman dulu ya yang profit konsisten 1% sehari. Ini beneran real trading. Jadi kalau lagi profit ya profit, kalau nggak profit ya nggak profit. Bukan settingan ya guys. Karena ini sebenarnya tradingnya beneran, cuma kita yang nentuin ya. Nanti kalau jatuh, kalau tolong nanti gini kayak Moonbot tuh yang nyeting gini, Moonbot tolong ya. Nanti kalau sudah di support kamu beliin ya. Nanti kalau udah naik 1% kamu jualin. Nah itu kita setting di awal. Jadi setting di awal itu jadi kita pas udah ya ibarat kita punya karyawan nih toko baju ya. Kita briefing dulu ya. Tolong ya nanti kalau ada karyawan nyambutnya kalau ada customer nyambutnya di sini, suruh bayarnya di sini, nanti kamu bungkus ya. Kayak gitu, kayak kita kayak briefing dulu, training dulu. Ketika udah oke, dah silakan jualan. Nah, udah mereka kerja cetak uang gitu ya. Nah, ini sama di awal kita nanti cetak namanya general strategy ya, teman-teman ya. Ini disclaimer ya, semua bisnis beresiko ya. Jadi hari ini tidak mencerminkan hasil masa depan ya, teman-teman ya. Ini bisnis beneran, guys. Oke, ini 115, 155. Waduh edan ya. Ini sehari nih teman-teman ya. Ini video pembukaan ya. Nanti mungkin ada video lanjutan ya. Ini ada juga beberapa teman-teman yang $794 ya. Modal 7.000, kira-kira 11%, 71 hari aktifan. Dia pakai 5 koin ya. Nah, koin itu kita bisa milih nanti ya. Tolong yang dibeliin ini aja ya Moonbot gitu ya.
Ini punya Ken kalau nggak salah ya, 1.500. Nah, saya itu tahunya dari Ken and Om Asta nih Bapak Ibu ya, diceritain ini ya. Oke, nah ilustrasinya teman-teman ya. Jadi ini kita harus mengibaratkan moonboat itu sama kayak bisnis konvensional ya teman-teman. Seperti ini. Jadi ya, kita sama-sama misalnya teman-teman punya toko baju ya. Anda menggunakan karyawan. Tugasnya kalau teman-teman punya toko baju, misalnya Anda punya toko sendiri yang beli barang itu di Tanah Abang gitu ya. Beli barang Tanah Abang, belinya 50.000 dijual 100.000 gitu misalnya di toko kita sendiri. Jadi kita nyuruh karyawan nih, karyawannya nyuruh ya, kamu nih aku kasih duit ya, kamu sana ke Tanah Abang cariin barang yang kira-kira laku, nanti kamu jualin ya. Jadi dia yang beliin, dia yang jualin ya, gitu ya. Kalau di Moonbot sama ya, kita nyeting dulu robotnya di depan ya, botnya itu di depan kita setting. Kamu tolong beliin koinnya Bitcoin, Ethereum ya. Nanti kalau udah dia posisinya ada di support, tolong beliin ya. Tapi kalau nanti naik 1, 2, 3% kamu langsung jualin aja gitu ya. Nah itu kita setting di awal ya. Nah itu semacam ya karyawan juga, pegawai kita ya yang nyariin kripto ya, nyariin kripto. Jadi kita memang kita udah susun ya. Ibarat kalau kita nyuruh karyawan kita beli di Tanah Abang, tolong beliinnya itu jilbab sama baju koko aja ya. Celana pendek jangan dibeli. Nah misal contoh itu. Jadi kita kayak di Moonbot itu kita bilang, Moonbot tolong beliinnya Bitcoin, Ethereum sama Cardano aja ya. Kalau ada Doge, Shiba itu jangan ya, gue nggak mau gitu. Nah itu kita bisa susun gitu ya. Nah ini resikonya sama teman-teman ya. Bisnis tuh ada resikonya ya. Resikonya adalah bisa salah pilih desain nih. Jadi kita mempercayakan karyawan kita pas beli desainnya, wah salah pilih ya, nggak laku ya. Jadinya ya nggak laku lagi, ada stok ya. Tapi sisa stoknya menariknya bisa dijual lagi atau ibaratnya diobral atau di sell ya sampai laku gitu ya. Atau ditunggu sampai benar-benar ada orang yang beli gitu ya. Nah ini sama ya. Resiko di Moonbot sama teman-teman. Jadi teman-teman jangan kaget ketika nanti pakai Moonbot, udah pasti ada floating ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya tuh gue waktu ngeliat Moonbot itu terus gue cerita ya, ini bagus nih. Itu mah isinya floating doang gitu ya. Gue bingung ya teman-teman ya. Semua bisnis pasti ada floating ya. Kita nih ya, kita jualan baju, beli di Tanah Abang ya, terus kita buka toko, kita jual nih baju itu di toko kita nih. Ya kali begitu beli baju di Tanah Abang, kita jual di toko kita, begitu jatuh, langsung beli gitu, langsung kejual semuanya, kan enggak ya. Pasti kan ada tahapnya, besok yang ini laku, bulan depan yang ini laku, 3 bulan lagi yang ini laku. Itu barang yang belum laku namanya floating. Jadi kalau nanti teman-teman pakai Moonbot, ternyata yang nyangkut banyak, itu namanya floating. Itu ibarat baju kita emang belum kejual guys. Jadi emang udah harus biasa. Yang kita perlu fokuskan adalah kita naruh uang nih, contoh kita naruh uang 10 juta atau 100 juta ya. Setiap bulan kita menghasilkan berapa sih gitu ya si Moonbotnya ini ya. Wah bulan ini 1%, bulan ini 5%, bulan ini 3%. Kan lama-lama BEP juga. Jadi kita memperlakukan Moonbot itu sama seperti dengan bisnis konvensional, sama seperti kita dagang baju ya teman-teman ya. Kayak gitu ya. Jadi jangan kaget kalau ada floating. Floating itu adalah baju yang belum terjual atau tukang bakso yang baksonya belum kejual gitu ya. Tapi dia lagi berjuang berjualan gitu ya. Nah makanya jangan kaget pasti ada floating. Ini saya udah jelasin tadi ya. Tidak akan semua laku cepat gitu ya. Bisa jadi Moonbotnya salah pilih juga bisa ya. Misalnya beli Cardano nih udah di bawah nih. Ternyata ada news dan lain-lain, harganya jatuh. Ya udah, tunggu aja. Nah, nanti ada 2 resiko nih teman-teman ya. Resiko yang pertama adalah ternyata waktu Moonbotnya beli tuh salah gitu. Ternyata harganya makin jatuh gitu ya. Berarti teman-teman yang bisa lakukan apa nih resikonya? Ya udah, ini sama kayak misalnya karyawan kita beliin baju di Tanah Abang salah beli dan udah 6 bulan 1 tahun gak laku dan kita butuh duitnya. Ya udahlah, nih barang kita sell aja deh. Ya udah jual rugi deh gitu. Nah, sama seperti di Moonbot misalnya, teman-teman bisa melakukan hal yang sama ya. Wah, ini beli Cardano udah 6 bulan enggak naik-naik, enggak laku-laku. Udah rugi 20% nih. Jadi modalnya 1 juta tinggal 700.000 contoh ya. Ya udah jual aja lah, enggak apa-apa. Toh yang lainnya masih profit gitu ya. Nah, kayak gitu ya konsepnya teman-teman ya. Ya, jadi selama kita tidak jual itu belum rugi ya. Selama barang itu floating itu adalah stok barang yang kita punya yang lagi kita proses penjualan ya, teman-teman ya. Jadi jangan takut dengan istilah floating ya, teman-teman. Nah, ini ilustrasi banyak banget ya.
Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah misalnya contoh kita buka toko baju ini 1M ya teman-teman ya. Yang perlu jadi perhatian kita adalah bukan floatingnya. Kalau gue ngelihat floating itu seneng ya. Floating berarti wah gue ada stok nih gitu ya. Ada stok barang nih, berarti Moonbotnya lagi kerja, berarti dia lagi beli-beli barang gitu. Jadi nanti di Moonbot seru ya, di sini ada gambarnya nggak ya gue? Nanti di Moonbot tuh udah di sebelah kiri modal kita berapa, sebelah kanan yang modal dibeliin jadi koin udah berapa gitu ya. Nah itu seru ya teman-teman ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah fokus kita itu adalah ya kalau udah bisnis kan ya udah gue modal 1M nih, ya udah 1 bulan dapat berapa. Ini kan kalau gaya bisnisnya orang Cina tuh bagus ya. Pokoknya gue modal 1 juta, ya gue nggak mau tahu ya mau gimana. Pokoknya kalau jadi 1,2 juta ya artinya profit gitu ya. Itu katanya ya itu gaya bisnis orang China zaman dulu ya. Nggak peduli dengan, pokoknya kalau gue profit 200.000 ya gue profit ya. Nggak peduli ada barang yang hilang atau atau ada yang nggak laku. Pokoknya gue melebihi dari modal gue ya profit. Nah jadi kira-kira kayak gitu teman-teman ya. Nah ini dengan modal 1M ini artinya emang kita nggak langsung langsung dapat duit ya. Berarti kan kita bikin tokonya, terus nyetok barangnya, ya udah kita setiap bulan menghasilkan berapa sih? Ya kalau misalnya 20% kan berarti 5 bulan balik modal kan gitu kan ibaratnya. Kalau misalnya 10% ya berarti berapa tuh? 10 bulan balik modal lah ibaratnya kayak gitu ya. Nah jadi yang nanti kita nikmati adalah duduk diam dapat duitnya itu adalah berapa persen Moonbot bekerja untuk kita. Nah jadi awal kita kan modal itu berarti kita nunggu BEP dulu ya di awal ya. Di bisnis konvensional sama semuanya seperti itu ya. Nggak mungkin langsung kita BEP cepat ya gitu ya. Nah yang kita nikmati nanti adalah setelah BEP adalah kerja Moonbot itu setiap bulan ya. Nah ini 2 resikonya ya, barang nggak laku bisa kita jual paksa. Nah ini menariknya teman-teman ya. Karena duitnya ada di toko kripto atau Binance, kita bisa jual paksa guys. Artinya gue butuh duit sekarang nih, anak gue harus sekolah nih, nggak apa-apa deh, Moonbot salah beli nih nggak apa-apa lah gitu ya. Ini bener-bener kita nih belak-belakan banget ya. Semua bisnis ada resikonya ya. Nggak mungkin semuanya sempurna ya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan kalau kata Bunda Dorce. Atau rekening kedua barang tak laku. Nah mau nggak teman-teman nunggu sampai laku gitu ya. Nah misalnya kalau kata Ken kemarin tuh ya gaya ini kayak sebenarnya kayak Warren Buffett ya teman-teman ya, gayanya ya udah begitu kita setting robot dan lain-lain udah tinggalin aja lah gitu ya. Ya nanti dilihat lagi nanti setahun kemudian 2 tahun kemudian biarin aja robot yang kerja sendiri gitu ya. Kan kalau Warren Buffett juga gitu ya, beli saham udah tinggal aja sampai 10 tahun biarin aja dia kerja gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya beli yang basic jangan salah ya. Kalau basic harus perpanjang ya. Gaji karyawannya itulah ibaratnya gaji karyawan. Kecuali kalau teman-teman belinya yang itu ya, teman-teman belinya yang jadi harganya ada 3 ya, 2,3 juta sama 11 juta sama 23 juta. 23 juta itu sekali beli seumur hidup guys. Itu dapatnya bedanya apa sih? Nah nanti tunggu video selanjutnya ya, kalau nggak nanti kepanjangan ya. Nanti teman-teman ikut zoomnya lah, teman-teman ikut zoomnya ya. Nanti cek di deskripsi ya, atau yang apa ya, tanya lah yang ngasih video ini ya. Ada zoomnya kapan gitu ya, mau lebih detailnya. Nah ini mantap ya teman-teman ya. Moonbot ini rajin banget memberikan laporan tiap hari ya. Ini contoh nih. Ini sejarah juga ya. Saya seneng banget video-video sejarah ini, perdana ya teman-teman ya. Saya ngetes ya. Modal $100 bisa nggak jalan ya? Bisa ya dia. Jadi $100 itu Moonbotnya akan nyariin, kan saya mintanya beliin Bitcoin ETH sama Cardano aja gitu ya. Terus dia ngambilnya $15. Jadi hanya bisa beli 1 koin ya. Jadi dari $100 itu dia akan nyariin barang yang lagi sesuai dengan ini kan. Confirm tuh Bollinger Bands or Stochastic RSI. Ini jadi strateginya ya yang dipilih. Ini saya ngikutkan aja nih ya. Strateginya ini pokoknya kalau di Bollingernya nyentuh ini, Stochastic nyentuh ini, tolong beliin gitu ya. Nah ini first entry-nya. Saya udah taking profit udah 2 kali ya guys. Ini saya belum masukin ya. Seru loh Bapak Ibu ya. Kita kayak di-emailin, kayak dikasih hari ini kamu taking profit nih gini. Si robotnya udah. Ini kalau kayak first entry nih, si robot lagi beli Ethereum ya, lagi beli, misalnya contoh kalau lagi beli baju desainnya Ethereum gitu, gambarnya gambar Ethereum gitu ya. Nah nanti kalau udah kejual dia akan kasih tahu kita, yang kemarin yang Ethereum udah kejual ya, udah profit sekian nih gitu ya. Seru ya teman-teman deh.
Ini strategi yang bisa kita atur ya, ultimate. Ya. Nah, kita ada kalkulator juga, nanti misalnya modal kita 1000, nanti dikasih tahu sama dia, kamu bisa beli maksimum berapa koin sih kalau modal $1000 gitu ya. Nah, nih kalau teman-teman, ini strateginya akan diupdate terus ya, keren ya Bapak Ibu. Jadi kita nih nanti kita Moonbot itu kita bisa setting sesuai dengan market. Kalau sekarang lagi sideways, wah very agresif ya. Jadi sekarang sidewaysnya paling enak ya, karena kan mantul-mantul kanan kiri gitu ya. Nah, nanti kalau lagi bullish, lagi bearish itu ada strategi yang sendiri-sendiri ya. Oke, seperti itu ya. Saya juga belum terlalu paham, tapi sekarang ini yang lagi dipakai very agresif sama ultimate karena kondisinya lagi sideways ya. Sebenarnya sekarang ini saat yang tepat ya teman-teman untuk beli ya, karena katanya lagi di bottom ya. Oke teman-teman, bagaimana 5 langkah memulai? Ya buat akun di toko kripto ya, nanti isi saldo sesuai yang Anda mau trading, minimal $100. Oh iya, nanti ada gas fee-nya ya Bapak Ibu ya, ada gas fee-nya. Ada beli sewa tempat, gas fee itu untuk apa? Karena kita bagi hasil kan 80-20 ya sama Moonbot-nya. Nah 20-nya itu teman-teman ya, 20%-nya itu nanti ditaruhnya di Spotlution ya, jadi di dashboardnya ini ya. Jadi kan Moonbot kan nggak bisa ngambil duit di Binance teman-teman toko kripto ya. Jadi sebenarnya teman-teman nggak keluar duit ya. Kan misalnya contoh nih, teman-teman profit nih, dibeliin Bitcoin profit nih, profit 1 juta. Sebenarnya haknya teman-teman cuma 800.000 ya, 200.000 kan haknya si Moonbot ya. Nah 200-nya ribunya itu teman-teman harus transfer ya ke namanya Spotlution ya. Jadi kita kayak mindahin profitnya, haknya si Moonbot taruh di sini gitu ya, di nanti Moonbot ngambilnya nggak bisa dari Binance kita, dia akan ngambilnya dari Spotlution ini teman-teman. Udah, ini namanya isi gas fee namanya buat bagi hasil. Nah, setting strategi. Oke, nah, seperti itu ya. Dan kita akan menjadi pembayar pajak yang baik. Bapak Ibu tahu nggak, Bu Sri Mulyani itu maci guys, ini lucu ya, ada Hello Investasi. Bayangin nggak teman-teman? Trader kripto itu kita menyumbang pajak besar banget buat negara loh Bapak Ibu ya. Lah kita kan jual beli di kalau di toko kriptonya itu kan nanti kan kita harus bayar pajak ya teman-teman ya, waktu kita nyariin BCA ya teman-teman ya. Nah ketika kita nyariin dari BCA kita dipotong pajak. Nah kayak gitu teman-teman, jadi kita ikut membantu membangun negara nih guys. Ya, ini kena pajak 0,1% ya kalau misalnya platformnya Bapepti. Jadi kalau nanti teman-teman pakai toko kripto ya kena pajak, waktu nyairin tuh 0,1%, jual belinya kena pajak ya guys. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah by the way, untuk apa saya cerita ini Bapak Ibu ya? Yang pertama saya mau cerita bahwa di luar sana ternyata beneran ada yang duduk diam dapat duit. Yang penting sebenarnya gini, yang paling penting tuh sebenarnya seberapa resiko kita siap kehilangan aja gitu teman-teman ya. Ya, banyak yang di luar sana banyak yang ngaco, tapi ada juga yang benar Bapak Ibu. Nah menurut saya ini tuh yang benar guys. Karena ya ini sama seperti kita trading sendiri di toko kripto atau Binance. Cuma kita dibantuin, gue daripada gue bangun pagi tiap kali gue nungguin nih apa harganya turun ke bawah baru gue beli, nanti malah ketiduran. Nah kita setting pakai robot, Moonbot tolong ya, nanti kalau udah bawah gue mau tidur nih, tolong kalau udah di bawah tolong beliin ya, nanti kalau udah naik 1% tolong jualin ya gitu. Nah itulah tugasnya Moonbot ya teman-teman ya. Dan menariknya gini teman-teman, bagi pencinta affiliate ya, ini kan ada bagi hasil 80-20 ya. Nah 20% untuk Moonbot ya. Nah 10%-nya itu dibagi untuk kita Bapak Ibu sebagai yang merekomendasikan ya. Ngeri loh ini. Bayangin ya, kita merekomendasikan sebuah bisnis yang bagus, ketika nanti klien-klien kita aktif semua ya, profit aktif juga, yang kerja juga Moonbot bukan klien kita ya. Ketika mereka profit, ya itu kan 80-20. Nah itu sebagian dari 20%-nya sama Moonbot itu dikasih kepada kita sebagai yang merekomendasikan. Bayangin kita bisa profit setiap bulan, bahkan setiap menit, setiap detik, dapat bagi hasil dari yang kita rekomendasikan. Ya, mereka happy, kitanya juga happy. Jadi ini menarik banget teman-teman ya. So cek deskripsi ya teman-teman ya, nanti bagaimana cara mau ikut zoomnya ada di bawah untuk selanjutnya. Terima kasih sudah nonton saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Ini videonya lumayan panjang ya, semoga bermanfaat and good luck guys. Oke, thank you. Nah, ini yang live ya teman-teman ya. Ini saya buka yang live, ini punya saya. Akun botnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat profitnya dulu ya. Tuh, hari ini saya dapatnya $10. Yes. Ini ya kelihatan ya. Hari ini tanggal 16 Februari
2023. Nih, hari ini saya dapatnya $10 ya. Dan ini dan kalau kita klik $10 dapatnya dari mana aja? Oh, ini dari Shiba Inu hanya 0,4, dari Algo 0,3, dari BNB 0,9, dari BTC 0,3 ya. Ini ada detail ya data lengkapnya. Ini juga nanti kita bisa cek di akun Binance kita beneran nggak dapatnya segini. Jangan-jangan ini hanya abal-abal, ini hanya mainan aja gitu, hanya angka-angka ya. Kayaknya kaya tapi angka doang. Nah, gitu ya. Kalau ditarik bisa nggak? Ya bisa. Nanti teman-teman silakan tinggal nariknya dari Binance-nya ya, bukan dari sini ya. Ini robotnya nih. Nah, ini teman-teman ya. Ini kita tidak menjanjikan bahwa setiap hari dapatnya sekian persen, dapat 1%, 2%, 3% enggak ya. Karena kita betul-betul real trading. Jadi income harian kita juga akan berbeda-beda ya. Ini cuma dapat satu doang nih, $1,2 ya. Tuh, dapatnya 1,2 dapatnya dari ETH, BTC sama ETH nih ya. Ada juga yang cuma 0 nih teman-teman ya. Cuma dapat 0,456. Oke, kita lagi ke bawah ya. Ini ada juga 0. Jadi setiap hari tidak sama ya. Mungkin nanti teman-teman bergabung dan ikut trading pakai asisten trading ini ya, pakai Moonbot. Mungkin nanti juga hasilnya akan berbeda ya, karena waktu masuk berbeda, mungkin indikator yang kita gunakan berbeda, time frame yang kita gunakan berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda juga. Wah, ini betul-betul real trading teman-teman ya. Membuat saya nyaman sih gitu ya. Nggak ada soalnya kemarin ikut yang 1 hari 1% itu akhirnya hilang. Nggak bisa di WD teman-teman ya. Ini betul-betul seperti ini ya. Dan ini saya buka strateginya ya teman-teman ya. Ini agak over sebenarnya ya. Jadi nanti teman-teman ini money manajemennya jangan ikutin ya. Money manajemennya artinya gini. Teman-teman ini buy amount artinya 1 kali entry idealnya adalah $15 ya. Dan maksimal coinnya 1 aja deh. Nah, itu idealnya. Kalau dana Anda $500 ya mulainya. Ini kondisi ideal. Kalau di bawah $500 bisa nggak? Bisa ya, bisa. Gini teman-teman, kalau kita trading di forex, tentu teman-teman akan mengenal namanya equity. Equity adalah ketahanan dana. Jadi duit kita akan habis kalau harga sampai berapa itu bisa dihitung ya. Kalau di futures ya. Nah, di Moonbot ini karena kita tradingnya di spot market, maka kita nggak perlu berhitung kekuatan dana kita berapa. Karena nggak ada batasannya ya, kecuali koin itu menjadi 0 atau delisting. Nah, itu agak berbahaya ya. Jadi nanti teman-teman pilih koin-koin yang besar-besar saja gitu ya. Nah, ini juga nanti teman-teman bisa pilih pilih indikatornya nih yang suka technical analysis ya. Ini saya pakainya Bollinger Band, time frame-nya 15 ya. Juga pakai RSI, time frame-nya 15. Gitu ya, teman-teman ya. Strateginya bisa, kemudian apakah saya bisa pilih koin? Bisa pilih koin nggak? Pilih koin sendiri bisa nggak? Oh bisa, teman-teman ya. Gimana caranya? Nah, kita klik trade, kita klik sini. Nah, ini yang hijau-hijau ini artinya adalah koin-koin yang saya aktifkan ya, teman-teman. Ini yang sedang saya aktifkan untuk transaksi ya. Tuh, kalau yang merah berarti enggak ya. Oh, ini atom hidup. Ini ya, teman-teman saya mau matiin atom ya. Atom saya matiin ya. Gimana caranya? Ini di pause aja. Ini ya. Saya klik all dulu deh. Oke. Oh, ini enggak. Nah, udah mati ya. Nah, ini saya mau hidupkan lagi yang saya mau ya. Cus. Oke, ini saya tik aja. ESP, BTC. Nah, ini ya. Ini kita milih koin ya, teman-teman ya. Ini Shiba Inu, ETH. Ini koin-koin besar ya. BNB ada Sol Dots. Nah, ini saya hidupin aja lah. LTC, Matic, Algo. Nah, ini tinggal saya klik start. Terus tuh hijau ya. Nah, ya, udah jadi hijau-hijau. Hijau-hijau ini artinya koin yang bisa saya pilih. Jadi misalnya saya pilih 10 koin. Dari 10 koin tadi, saya aktifkan strategi saya hanya pilih 5 koin. Artinya si asisten kita ini akan memilih probability. Dari 10 koin yang ada, dia akan mengerucutkan kepada 5 koin yang menurut dia saat itu bagus untuk melakukan transaksi
dan bisa profit ya. Dan itu dilakukan secara otomatis, kita nggak hanya setting-setting sebentar di depan seperti ini, udah selesai. Dan ini juga bisa kita, dan dia memberikan laporan secara up to date ya. Laporannya di mana? Laporannya itu menggunakan namanya Telegram ya. Nah, Telegram mana dia? Spotlution. Nah, ini ya. Tuh, teman-teman ya. Ini kita lihat hari ini ya, nih hari ini today. Banyak banget nih hari ini transaksinya nih. Ya, mulai dari jam 1.45 pagi loh. Kita tidur, dia kerja loh ya, nih profit taking ya kan. Kemudian jam 2 dia profit taking lagi. Oh, enak kan? Ketika jam 2.14 ya profit taking lagi ini. Jam 2.30 profit taking, profit taking, profit taking nih. Jam 3.24 udah profit taking lagi ya. Setengah 4 profit taking lagi ini. Nih profit taking lagi ya. Profit taking terus ya teman-teman ya. Ini averaging, ini berarti dia membeli kembali ya. Jadi setiap saat, setiap gerakan apapun yang terjadi di dalam moonbot kita, dia akan memberikan report ya teman-teman ya. Kalau saya punya karyawan di barbershop itu harus saya pasang CCTV, saya harus cek-cek, harus saya tanya-tanya, hari ini masuknya berapa, laporannya mana. Tapi kalau moonbot enak banget teman-teman, nggak harus kita kejar-kejar laporannya mana, ininya mana. Dia langsung kasih laporan ke kita apapun yang terjadi ya. Ini first entry berarti pembelian pertama ya. Profit taking terus nih ngasih terus ya, ngasih info ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Enak kan? Enak banget ya. Buat saya, wah, enak lah. Membanggakan lah kalau punya anak-anak buah yang selalu up to date gitu ya. Nggak harus kita kejar-kejar. Gitu. And then apa lagi ya? Ini kemudian, nah ini API konfigurasi ini ya, API key-nya tadi ya teman-teman ya. Nanti kita koneksikan antara Binance kita di sini ya. Nanti kita konekkan, gampang cara koneksinya ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya, sabar ya. Nah, tetap ya bagi hasilnya, oh ya, bagi hasilnya ini kan 80-20 ya. Jadi teman-teman, nanti cara bagi hasilnya ini si Moonbot tidak ambil uang itu langsung dari Binance kita. Jadi yang terjadi di Binance itu akan 100% tetap ada di Binance uang kita ya. Tapi nanti si Moonbot akan ambilnya dari kredit ini. Jadi kita perlu isi kredit ini ya. Jadi 80-20-nya diambilkan dari sini ya. Dari kredit. Nah, nanti isinya tinggal kita klik recharge, show address, nanti tinggal kita isi ya. Cet. Kita kirim ke BEP20 USDT ke alamat BEP2 pakai blockchain-nya BEP20 ke alamat ini. Gitu ya. Nah, ini ya profit Moonbot ya. Trader yang kerja keras, kita yang ngopi-ngopi aja gitu. Nah, disclaimer ya teman-teman ya. Segala bisnis, investasi, trading mengandung resiko ya. Nggak ada yang nggak beresiko di dunia ini ya. Ini beberapa contoh aja. 7-Eleven yang gedenya seperti apa di Indonesia pun tutup ya. Giant juga tutup nih teman-teman ya. Bahkan ini restoran Marigold pun tumbang setelah 30 tahun berdiri ya. Nah, artinya semua itu ada resikonya. Kalau asisten trading resikonya apa nih Om Sis? Resikonya seperti ini ya. Resikonya itu satu, masuk floating ya teman-teman ya. Floating itu masa tunggu, atau misalnya ini kita beli di harga ini A ya, misal belinya harganya 100, terus harganya turun jadi 90. Nah, itu floating namanya. Itu namanya floating. Apakah kita sudah loss? Ya belum, selama itu belum ditutup ya, belum di close. Jadi di close-nya kapan? Ketika harganya udah naik sampai 120. Nah, ini ya. Cuma seperti ini. Kemudian resiko yang kedua adalah exchangernya tutup, teman-teman ya. Tapi masa iya sih exchanger yang terbesar di dunia si Binance dan yang terbaik di Indonesia si Toko Kripto akan tutup? Ya mungkin aja. Cuman ini ya, ini resikonya lah ya. Tapi kita pilih exchanger yang terbaik ya. Kemudian juga bisa koinnya crash ya. Koinnya crash atau koinnya delisting nih ya. Nah, makanya kita sarankan nanti teman-teman tradingnya pakai koin-koin yang besar. Kalau di saham itu yang blue chip-nya lah gitu ya. Gimana cara ngetahui bahwa itu sahamnya besar atau enggak besar gitu ya. Cara mengetahuinya kok hilang tadi sebentar ya. Koin market. Nah, kita tahu koin itu besar atau enggak besar dari mana? Sekali lagi dari coin market cap ya, teman-teman. Kalau tadi kita lihat exchange-nya, sekarang kita lihat cryptocurrency-nya ya. Ini di cryptocurrency-nya.
Nah, ini kita bisa lihat, ini nomor satu yang wajib kita pasang adalah Bitcoin ya. Bitcoin, nomor dua ada Ethereum. Kalau ini stable coin ya, Tether ini ya, USDT ini. Kemudian kita pasang nomor 4, BNB, pilih XRP, pilih Cardano, pilih Matic, pilih Dogecoin, Solana, Polkadot, ya, DOT, Shiba Inu, Litecoin, Tron, Avax ya, DAI, Uniswap. Nah ini pilih aja yang gede-gede ini teman-teman ya. Ya insya Allah aman gitu ya, karena nggak akan mungkin mengalami yang namanya market coin crash ya. Tuh. Nah, kira-kira modalnya berapa ya? Nah, ini modal, kalau teman-teman pasti nanya nih modalnya berapa. Kita ada beberapa penawaran ya teman-teman ya. Untuk yang basic itu untuk sewa asisten trading ini selama 1 tahun itu 2,3 juta. Paling gas fee-nya 500.000. Kalau depositnya di Binance berapa? Bebas ya teman-teman ya. Tadi sekali entry itu 15 poin ya. Berarti teman-teman ya, yang tadi saya gambarkan bahwa sekali entry itu 15 poin. Kalau teman-teman misalnya mau deposit $100 bisa nggak? Bisa. Berarti nanti tinggal ngitung money manajemennya adalah 500 dibagi 15. Itu berapa tuh? Berapa kali entry gitu lah ya. 6 atau 7 gitu teman-teman ya. Memang idealnya 500 ya biar bisa dapat 33 kali entry. Karena di paket basic ini itu bisa sampai 35 kali entry. Nah, jadi kalau kita ngisinya 500 ya pas lah itu kan. Gitu ya, nanti depositnya bebas ini teman-teman ya. Mau isi berapa aja boleh. Nggak ada batasan. Ya, resiko terbesar adalah ketika kita nggak ngambil resiko apapun ya teman-teman. Kalau takut ya kita nggak kemana-mana ya, kita harus berani ambil resiko ya. Itu. Mungkin itu saja teman-teman yang saya sampaikan untuk Moonbot malam hari ini. Coba nih saya cek ini ada Om Ken nggak ya? Oh ini ada nih. Oke. Selamat malam Om Ken. Halo. Yes. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Om Ken ini adalah leader kita semua ya teman-teman ya. Beliau yang memperkenalkan kita semua dengan Moonbot ini. Mas Iswandi bisa Yes. ini nggak video saya nggak bisa nyala. Oh. Bentar. Saya jadiin co-host. Nah. Udah. Masih termute. Oke, halo. Kedengeran Kak Iswandi? Kedengeran. Halo. Ya, kedengeran. Sorry nih lagi berisik nih. Soalnya kita lagi di luar nih, lagi nih saya kasih lihat nih. Barang-barang. Nih, kita lagi kumpul-kumpul nih semuanya nih. Oh, mantap. Kelihatan kan? Di mana tuh, Om Riki? Enggak, ini pasti Iswandi. Kita lagi kumpul-kumpul nih semuanya nih. Lagi ngomongin tentang Moonbot, teman-teman. Iya. Gimana Pak Siswandi? Ya mungkin ada yang mau ditambahkan. Oke. Coba aja ya. Aku sedikit nambahin. Share screen dulu. Berisik banget gak sih Pak Siswandi? Enggak. Aman. Bagus. Ya, aman ya. Oke, sip. Aku kasih lihat ya teman-teman ya. Halo semuanya. Perkenalkan dulu ya. Nama saya dengan Ken. Oke, di sini tidak bermaksud mengajari atau bagaimana, tetapi di sini yang saya mau share kepada teman-teman adalah karena saya sudah gabung duluan Bapak Ibu. Ya ini adalah akun pribadi saya ya Bapak Ibu ya. Saya join dari bulan September Bapak Ibu, tapi memang baru di dana yang benar-benar menurut saya, saya udah mantap nih di sekitar bulan November Bapak Ibu. Saya mau mulai dengan modal $5.000 ya, modal $5.000. Ini udah kelihatan ya Pak Sis ya? Iya, kelihatan. Kelihatan bagus. Ya, oke. Nah, kalau misalkan saya lihat, ada orang yang bilang, Pak, kalau mau main spot kan nanti kena floating. Nanti kalau kena floating berarti kalau misalnya harganya turun kena floating kan Pak? Maksudnya gimana Pak? Artinya modal kita berkurang dong. Nah ini teman-teman, kalau saya kasih lihat, modal saya $5.000 dengan kondisi kayak gini Bapak Ibu. Loh, kok banyak Pak yang minus kayak begini Pak? Ini ada minus $95, minus $61, minus $59, minus $62. Ini mah minus banyak banget Pak, rugi dong harusnya Pak. Tapi pertanyaan saya begini Bapak Ibu. Bukan pertanyaan saya lah, intinya ketika Bapak Ibu main di spot terutama di Moonbot,
floating ini kawan Bapak Ibu, ketika harganya lagi turun, memang market merah, tapi ingat, itu kita seperti sedang menabur. Dan ketika marketnya nanti naik lagi, itu kita seperti menuai Bapak Ibu. Jadi tabur dan tuai. Nah, ini adalah hasil dari panen saya nih Bapak Ibu. Modal saya 5.000. Meskipun harganya lagi banyak yang minus, kalau seandainya saya jual rugi, 4.000 ditambah dengan 2.700. Modal saya itu udah kurang lebih 6.800 kalau saya cairkan sekarang Bapak Ibu. Artinya apa? Dari 5.000 udah bertumbuh Bapak Ibu, meskipun lagi minus. Nah, itu kehebatan Moonbot Bapak Ibu. Jadi kalau memang market merah, udah inget aja Moonbot itu bisa bantuin Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan profit meskipun lagi market bearish Bapak Ibu. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat, wah hari ini saya profit $20,4 Bapak Ibu. Ya, lumayan gede ya. Ini tiap hari bervariasi Bapak Ibu. Pak, sebulan profit 5% dapat gak Pak? Saya nggak bisa jawab Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita real trading. Kalau misalkan nyari yang fix, tempatnya bukan di sini Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu, join di sini, Pak, saya dapat 10% nggak bulan ini? Saya nggak tahu Bapak Ibu. Mungkin Anda join ternyata profitnya 20%, mungkin Anda join ternyata profitnya cuma 5%, itu nggak ada yang tahu. Nih contoh ya, tanggal 1 saya profitnya $0,4 doang Bapak Ibu. Tapi saya ada loh hari-hari yang profitnya gede banget loh, bisa kasih lihat. Nih. Nah ini Bapak Ibu, 10 November saya dapat $218. Jadi memang setiap hari itu variasi banget Bapak Ibu. Ya. Dan kalau saya kasih lihat nih, saya selama gabung udah profit $2.300 Bapak Ibu. Ya. Dan saya kalau kasih lihat Binance saya nih, saya kasih lihat nih Binance saya mana nih. Binance saya. Nih, saya kecek, saya buka, ya. Misalkan saya klik ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau bisa Bapak Ibu lihat ya. Ini ada B, ada S ini apa Pak? B itu buy, beli. S itu sell. Jadi semuanya ini berjalan otomatis. Buy, sell, buy, sell, buy, sell. Ini semuanya berjalan otomatis tanpa saya itu harus kotak-atik Bapak Ibu. Jadi ibarat ini kita benar-benar punya asisten pribadi yang bisa membantu kita beli dan jual tanpa kita harus pusing. Enak banget Bapak Ibu. Semua berjalan 100% autopilot. Ini tuh sama seperti kita apa ya? Anggap kita jualan baju lah ya. Jualan baju, kita punya asisten yang bantu kita beli di di mana ya, kayak di pasar dia belikan baju gitu ya. Nah, kemudian di Tanah Abang lah, beli di Tanah Abang, terus nanti di toko kita dia bantu jual. Ya, setiap kali, bos, saya beli ya, bos, saya jual ya, bos, saya beli ya, bos, saya jual ya. Ini semuanya dia akan kasih laporannya ke kita, Bapak Ibu. Nah, ini tadi Pak Siswandi kurang lebih udah kasih lihat. Nah, ini semua berjalan otomatis, Bapak Ibu. Jadi, wah, enak banget deh pokoknya membuat ini, Bapak Ibu. Ya, kurang lebih seperti itu sih dari saya, Bapak Ibu. Oke, Pak Siswandi, gimana Pak Siswandi? Kira-kira tadi ada apa yang perlu, siap. Ada yang disinggung sama teman-teman nggak? Ada yang perlu saya tambahin? Oke, ini sebentar saya lihat pertanyaan dari teman-teman dulu ya. Ya. Standby ya Om Ken, jangan kemana-mana ya, dulu. Boleh. Siap. Nah, ini dari Pak Abi nih, apakah ada koin-koin yang direkomended dari Moonbot-nya Om? Minimal depo berapa? Sebentar ya. Tadi udah saya singgung ya, tadi kalau rekomendasi dari Moonbot ya pakainya koin-koin yang besar aja. Itu. Koin besar ngeceknya biasanya di mana? Di Coin Market Cap tadi ya Om ya. Coinmarketcap.com. Betul. Ya. Minimal depo berapa nih minimal depo Om Ken? Sebenarnya sih nggak ada minimal atau maksimal ya Bapak Ibu ya. Cuman biasa kita, kan istilahnya kita harus ada money management dong. Nah biasa kita anjurkan, udahlah kalau kamu mau main $500 buat main satu koin. Anggap kamu mau main Bitcoin, Ethereum, BNB, berarti 3 koin kan. Siapin aja 1.500, gampangnya gitu. Pak, tapi saya nggak punya 500, saya cuma punya $200 atau $300. Bisa ikut nggak Pak Siswandi? Bisa. Cuman nanti kita akan anjurkan, ya udah nggak apa-apa, kamu join dulu aja. Nanti secara bertahap kamu tambah ya kekurangannya. Gitu. Oke, itu ya Om ya. Oke. Masa minimal deponya bebas. Ini ada pertanyaan satu lagi nih. Apakah ada kemungkinan margin call dengan Moonbot? Oke. Itu pertanyaan bagus lah ya Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, resiko kita kan ada 3 ya. Pertama, tadi udah sempat disinggung ya Pak Siswandi ya? Resiko ya. Oke. Intinya Bapak Ibu, sebenarnya market itu ada 2. Ada yang namanya spot, ada yang namanya futures. Kalau misalkan kita ngomongin futures, yang kita perjualbelikan itu bukan barang, yang kita perjualbelikan itu namanya kontrak. Futures gitu Bapak Ibu. Sedangkan kalau kita Moonbot, ini kita mainnya di spot.
contoh sederhananya sama seperti Bapak Ibu, misalkan ya, oh saya beli emas pas harganya 1 juta, harga emasnya turun 900.000, 800.000, turun lagi 700.000. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu rugi atau tidak? Jawabannya tidak. Apakah Bapak Ibu bisa mengalami namanya margin call? Tidak. Kenapa? Bapak Ibu pegang barang emasnya. Gitu. Sampai emas harganya cuma 100 perak pun, ya Bapak Ibu punya barang gitu loh. Nah, tidak akan ada namanya margin call karena kita main barang di sini, beli barang beneran. Gitu. Oke, kurang lebih begitu Pak Siswandi. Ya,